Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya cerita bisnis klasik yang seru banget. Penuh inovasi, pertaruhan gila, dan ya drama kejatuhan juga. Kita bakal ngupas kisah Clarence Saunders, pendiri jaringan toko kelontong Piggly Wiggly yang revolusioner itu loh. Dan upayanya yang legendaris buat cornering saham perusahaannya sendiri di Wall Street. Sumber kita kali ini dari buku Business Adventures, bab The Last Great Corner. Jadi misi kita hari ini apa? Ya, kita coba bedah bareng apa sih cornering saham itu? Terus gimana ceritanya Saunders yang jenius di retail ini nekat coba taklukkan Wall Street dengan caranya sendiri tentunya. Dan yang paling penting, pelajaran apa nih yang bisa Anda petik dari kegagalannya yang wah spektakuler itu? Oke, mari kita mulai. Sip. Pertama-tama kenalan dulu sama tokoh utamanya ya, Clarence Saunders. Dia ini bukan pengusaha kaleng-kaleng. Otak di balik Piggly Wiggly. Jaringan toko kelontong pertama yang bikin konsep yang sekarang kita anggap biasa aja. Swalayan, self-service. Coba deh Anda bayangin, awal abad 20 itu kan toko kelontong biasanya ada petugas di belakang konter yang ambilin barang. Nah, Saunders datang, dia ubah semua itu. New York Times waktu itu sampai nulis kayak kagum gitu katanya. Katanya, pelanggan di Piggly Wiggly jalan di lorong-lorong, rak-rak penuh barang di kiri kanan, ambil sendiri, kumpulin, terus bayar di kasir pas keluar. Ini kan cikal bakal supermarket modern, lompatan besar banget. Ini revolusi total, bukan cuma soal cara belanja. Ini soal efisiensi, soal kecepatan, soal ngasih kontrol lebih ke pelanggan. Ini mengubah model bisnis retail secara fundamental. Buat Anda yang suka inovasi bisnis, ini contoh klasik banget. Gimana mengubah kebiasaan dasar bisa ciptain nilai baru yang luar biasa. Ya, fondasi supermarket modern ya di sini. Dan sukses besar Piggly Wiggly ini akhirnya membawa dia ke bursa saham New York, NYSE. Awalnya, sahamnya itu dianggap aman banget, sampai dapat julukan saham buat janda dan yatim piatu. Tahu kan istilah pasar buat saham yang stabil, dividennya oke, resikonya rendah lah. Tapi, ya reputasi tenang ini nggak bertahan lama ternyata. Masalah mulai muncul sekitar November 1922. Ada beberapa toko independen, ini penting ya. Mereka ini cuma nyewa nama dan sistem Piggly Wiggly dari Saunders. Jadi bukan bagian dari perusahaan induknya dia yang di Memphis. Nah, beberapa toko independen ini bangkrut. Iya, dan celah informasi ini atau mungkin persepsi ya, ini yang dimanfaatkan sama sekelompok spekulan Wall Street, para bear raiders namanya. Mereka ini pemain pasar yang bertaruh harga saham bakal turun. Seringnya sambil nyebarin rumor negatif buat mempercepat penurunan itu. Nah, mereka mulai melakukan short selling saham Piggly Wiggly, jual kosong istilahnya. Artinya, mereka pinjem saham, terus langsung dijual di pasar. Harapannya harga turun, nanti mereka beli lagi pas murah buat balikin pinjaman. Selisihnya jadi untung mereka. Mereka sebarin gosip kalau perusahaan induk Saunders juga goyah, numpangin berita bangkrutnya toko-toko independen tadi. Dan berhasil loh strategi mereka. Sentimen negatif nyebar kemana-mana. Investor jadi panik. Harga saham Piggly Wiggly langsung anjlok. Dari kisaran $50, tahu-tahu udah di bawah $40 per lembar. Cepet banget. Para bear raiders ini jelas seneng banget. Ini pukulan berat buat Saunders pastinya. Betul, dan reaksi Saunders ini, wah ini yang menentukan jalannya cerita. Dia bukan tipe orang yang diam aja gitu kalau anaknya diserang, bukannya nenangin pasar atau gimana, dia malah mutusin buat ya udah melawan balik. Tepat. Dia umumin ke publik dengan pede banget katanya dia bakal mengalahkan para profesional Wall Street dalam permainan mereka sendiri. Keren ya? Mungkin awalnya niatnya baik, mau melindungi nilai saham perusahaannya, buat investor lain, dan ya buat kekayaannya sendiri juga. Yang menarik nih, menurut sumber kita, Saunders ini sebenarnya bukan pemain saham ulung loh. Sebelum Piggly Wiggly IPO, katanya dia malah nggak pernah punya saham NYSE sama sekali. Tapi dia nekat. Dengan dukungan dana gede, pinjaman sekitar $10 juta dari bank-bank di selatan sana. Jumlah yang fantastis banget waktu itu. Dia langsung luncurin serangan balasan. Beli saham Piggly Wiggly besar-besaran. Sempat ada gosip dia bawa koper isi uang tunai ke New York, tapi dia bantah itu. Katanya sih dia kontrol semua dari Memphis, lewat telepon sama telegram aja. Dia rekrut sekitar 20 broker buat bantu dia. Termasuk satu nama yang, legendaris banget di dunia spekulasi, Jesse L. Livermore.
Si boy plunger of Wall Street. Nah, keputusan rekrut Livermore ini menarik banget dan ironis juga ya. Saunders kan terkenal benci banget sama spekulan Wall Street, dianggap parasit gitu. Tapi di sini dia malah sewa salah satu yang paling jago dan terkenal. Livermore itu dijuluki boy plunger karena dia muda, berani banget ambil risiko gede, nyemplung aja ke pasar. Mungkin Saunders mikir ya perlu api buat lawan api, atau dia sadar buat menang di Wall Street dia butuh orang dalam yang ngerti lika-likunya. Ini nunjukin pertaruhannya Saunders ini tinggi banget, dan dia rela pakai senjata musuh buat ngelawan mereka. Dan kampanye pembelian Saunders ini efektif banget. Permintaan saham jadi tinggi, harganya meroket. Nah, sekarang gantian nih para short sellers yang kalang kabut. Mereka kan udah jual saham pinjaman tadi, sekarang wajib beli lagi buat balikin. Masalahnya, Saunders dan broker-brokernya, termasuk si Livermore itu, udah borong hampir semua saham Piggly Wiggly yang ada di pasar. Stoknya jadi langka banget. Wah, pasokan suatu aset. Bisa saham, bisa komoditas. Tujuannya apa? Biar si penguasa pasokan ini bisa nentuin harga seenaknya ke orang yang wajib beli aset itu. Di kasus ini, ya para short sellers itu, mereka kan wajib beli saham Piggly Wiggly sebelum jatuh tempo pinjamannya. Bayangin aja Anda kuasai semua beras di kota. Sementara, semua orang wajib beli beras dari Anda sebelum besok pagi, Anda bisa pasang harga setinggi langit, kan? Nah, itulah yang dicoba Saunders. Ini manuver yang agresif banget dan risikonya tinggi. Bukan cuma buat targetnya, tapi bisa ganggu pasar juga. Posisi short sellers jadi makin terjepit. Mereka terancam rugi bandar karena harus beli saham di harga yang udah melambung tinggi. Nah, di titik ini, Saunders mulai kehabisan dana pinjamannya. Tapi dia ngerasa masih perlu ngontrol lebih banyak saham lagi biar benar-benar bisa cekik semua short sellers. Terus dia ambil langkah yang, wah, nggak biasa banget. Kontroversial malah. Dia pasang iklan 1 halaman penuh di koran Memphis. Bukan iklan produk ya, tapi nawarin jual saham Piggly Wiggly langsung ke publik. Harganya $55 per lembar. Padahal waktu itu harga di bursa NYSE udah nyampe hampir $70. Iklannya juga gaya Saunders banget, penuh drama, retorika bombastis. Nyebut dirinya Daniel baru yang gak dimakan singa Wall Street lah. Terus nanya provokatif, kenapa dia murah hati banget jual di bawah harga pasar? Ini langkah cerdik, tapi juga nekat banget. Tujuannya ada 2 kayaknya. Pertama, jelas, cari dana segar biar bisa lanjut beli saham lagi kalau perlu. Kedua, dan ini mungkin lebih penting buat strategi corneringnya, dia mau narik lebih banyak saham keluar dari peredaran di Wall Street. Jadi sahamnya pindah ke tangan publik di Memphis, yang mungkin nyimpennya lebih lama, biar pasokan buah short seller semakin tipis. Jual di bawah harga pasar itu kan umpan kuat. Coba kalau udah ada badan pengawas pasar modal waktu itu, kayak SEC di AS sekarang, iklan kayak gini pasti langsung diselidiki deh. Potensinya manipulatif banget. Nah, tindakan Saunders ini bikin geger se-Wall Street. Petinggi-petinggi NYSE panik. Mereka takut corner ini lepas kendali, bisa memicu kepanikan pasar yang lebih luas. Kayak kasus saham Northern Pacific dulu yang bikin heboh. Mereka khawatir ada efek domino ke saham lain atau ke broker-broker. Akhirnya, tanggal 20 Maret 1923, hari Selasa, Komite Pengelola NYSE ambil langkah drastis. Mereka putusin buat stop sementara perdagangan saham Piggly Wiggly di bursa. Nggak cuma itu, mereka juga kasih perpanjangan waktu, nggak jelas sampai kapan, untuk para short sellers untuk balikin saham pinjaman mereka. Artinya, tekanan waktu buat beli saham jadi hilang. Ini titik baliknya. Krusial dan kontroversial banget. Di satu sisi, NYSE bilang ini buat jaga stabilitas pasar, biar nggak kacau gara-gara corner ini. Tapi di sisi lain, tindakan ini kan efektif nyelamatin para short sellers dari keharusan beli saham di harga selangit yang mungkin bakal dipatok Saunders. Mengingat banyak short sellers ini ya anggota bursa juga atau firma besar Wall Street, keputusan NYSE ini bikin curiga. Ada potensi konflik kepentingan kan? Mereka beneran lindungi pasar atau lebih kelindungi geng mereka sendiri dari orang luar kayak Saunders? Pertanyaan menarik. Saunders jelas murka banget. Dia merasa dicurangi pas sudah diambang kemenangan. Dia pakai istilah judi, welching, artinya ingkar janji taruhan gitu. Dia sempat coba pasang harga penyelesaian tinggi banget. Awalnya $150,
terus naik lagi jadi $250 per saham buat short sellers yang mau tutup posisi. Tapi ya karena NYSE udah kasih perpanjangan waktu, cuma sedikit banget yang mau bayar semahal itu. Kebanyakan nunggu aja atau cari saham dari sumber lain. Puncaknya, NYSE ambil keputusan final. Saham Piggly Wiggly di delist. Dihapus permanen dari papan perdagangan. Game over di bursa. Jadi, meskipun secara teknis Saunders berhasil kuasai mayoritas saham, dia beneran bikin corner. Tapi kemenangannya itu cuma di atas kertas. Kenapa? Yang karena sahamnya jadi nggak liquid. Nggak ada harganya lagi di bursa. Dia nggak bisa jual gampang buat dapat untung gede yang dia impi-impikan. Atau yang lebih penting lagi, buat bayar utang $10 juta yang dia pakai buat beli saham itu. Ini pelajaran penting banget soal likuiditas aset ya. Punya aset nilainya tinggi secara teori, itu percuma kalau nggak bisa dicairin jadi uang pas lagi butuh. Tapi Saunders belum nyerah gitu aja. Dia coba upaya terakhir. Ambisius banget. Kampanye publik besar-besaran di kampung halamannya, Memphis. Tujuannya, jual saham Piggly Wiggly yang udah nggak terdaftar itu langsung ke masyarakat. Slogannya heroik. Satu saham Piggly Wiggly di setiap rumah. Kampanyenya meriah banget. Ada parade, dukungan dari mana-mana, dibingkai kayak perjuangan pahlawan daerah lawan Wall Street yang jahat itu. Awalnya kelihatannya sukses. Puluhan ribu lembar saham laku. Tapi, di tengah euforia itu, mulai muncul keraguan. Ada yang minta audit independen buat perusahaan Piggly Wiggly. Kan habis ada manuver keuangan gila-gilaan tadi. Saunders nolak permintaan audit ini. Nah loh, meskipun dia setuju buat hentiin sementara pembangunan istana mewahnya, si Pink Palace itu, penolakan audit ini jadi sinyal nggak bagus. Akhirnya dibentuk komite pengawas dari bankir dan pebisnis lokal buat bantu Saunders kelola perusahaan. Tanda-tanda mulai nggak beres. Penolakan audit independen itu hampir selalu jadi red flag ya dalam bisnis. Biasanya nunjukin ada sesuatu yang mau ditutup-tutupi. Entah masalah arus kas, utang lain, atau apa. Tindakan ini kemungkinan besar ya bikin para kreditur dan investor makin nggak percaya sama dia. Dan bener aja kekhawatiran itu. Gak lama kemudian, ketahuan kalau Saunders mulai jualin toko-toko Piggly Wiggly. Aset intinya sendiri dijual. Alasannya sih buat nguatin kas perusahaan. Tapi banyak yang curiga, dia sebenarnya butuh duit banget buat nutupin rugi pribadi dan bayar utang gara-gara perang di Wall Street itu. Puncaknya datang pas tanggal 1 September 1923. Jatuh tempo salah satu utang gedenya, $2,5 juta. Dan dia nggak bisa bayar. Akibatnya fatal. Clarence Saunders terpaksa mundur dari perusahaan yang dia bangun dari nol, yang dia bikin revolusioner. Dia harus serahin semua aset pribadinya, termasuk sisa saham Piggly Wiggly yang dia punya, sama Pink Palace yang belum jadi itu, ke para kreditornya. Bangkrut total. Sang inovator jenius tumbang di Wall Street. Jadi itulah kisah luar biasa Clarence Saunders dan Piggly Wiggly dari bab The Last Great Corner. Seorang visioner retail yang coba nantang raksasa Wall Street pakai taktik cornering. Nyaris banget berhasil, tapi akhirnya kalah juga. Gara-gara intervensi bursa, aturan main pasar modal yang mungkin nggak sepenuhnya dia kuasai, dan ya terutama kehabisan duit. Kejatuhan yang dramatis banget. Iya, ceritanya penuh ironi ya. Penemu konsep supermarket modern yang bisnis intinya sebenarnya sehat dan inovatif, malah hancur bukan karena saingan di retail, tapi karena main spekulasi berisiko tinggi di pasar saham. Ini studi kasus klasik banget yang ngasih banyak pelajaran. Pertama, sukses di satu bidang, kayak inovasi retail, nggak otomatis bisa dipindah ke bidang lain. Kayak pasar modal ini, yang aturan mainnya, risikonya, pemainnya beda banget. Kedua, faktor kayak ego, emosi pengen balas dendam, dan terutama pakai utang gede-gedean, leverage, itu bisa jadi kombinasi bahaya banget dalam keputusan finansial. Saunders coba main di kandang lawan, pakai aturan lawan, dan ya akhirnya kalah telak. Nah, cerita ini ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Mengingat gimana Saunders, inovator sejati yang ciptain nilai real buat konsumen, akhirnya dihancurkan sama aturan main Wall Street zaman itu. Aturan yang mungkin aja bias ke pemain lama. Menurut Anda, seberapa jauh sih pasar keuangan modern sekarang ini benar-benar dukung inovator sejati dibanding pemain finansial murni? Pelajaran penting apa soal kenali batas kemampuan, kelola resiko, kendalikan ambisi, pahami medan perang dan bahaya utang yang bisa Anda ambil dari kisah Piggly Wiggly ini buat perjalanan bisnis atau investasi Anda. Oke, terima kasih sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.